bahwa yang mendirikan perusahaan itu suami saya juga punya andil? Kalau saja ayah kamu tidak memfitnah dan memenjarakan almarhum suami saya, perusahaan itu juga masih menjadi milik keluarga kami. Gara-gara kelakuan kamu, sekarang kamu udah kehilangan semua orang yang peduli sama kamu. Orang-orang yang paling berharga buat hidup kamu. Kamu bukan cuma kehilangan Erika. Seorang pengkhianat yang gak punya hati kayak kamu memang pantas kehilangan semuanya. Ini semua nggak mungkin terjadi. Aku mencintai Erika. Dan aku nggak mau kehilangan dia. Aku emang salah udah berkhianat. Tapi aku sekalipun nggak pernah mencintai Tasya. Aku nggak mau kehilangan kamu, Er. Maafin aku, Er. Seandainya aja waktu bisa diulang, pasti semua ini nggak perlu kita lewati. Aku akan cari kamu sama Bagas. Aku akan cari sampai ketemu. Karena aku nggak pengen kehilangan kalian. Bu Nabila, ini flash disk dari petugas CCTV yang isinya rekaman kejadian kemarin. Makasih, Andre. Iya. Asal kamu tahu, saya ini istri almarhum Ferdinand Mahendra, salah satu pendiri perusahaan ini bersama ayah Nabila. Seperti itu perlakuan kamu terhadap saya, apa pantas? Ternyata beneran Tante Astari yang datang ke sini dan Mas Arga juga ikut menangin Tante Astari. Tapi kenapa Mas Firman gak cerita soal semua ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Malida, kamu kelamaan ya nungguin saya di lobi? Ada masalah ya? Iya, jadi saya tuh baru tahu banget masalah ini dan kayaknya saya nggak bisa ikut deh ke kafe sekarang. No problem, it's okay. Nanti kalau kamu masalahnya udah selesai, terus kamu punya waktu longgar lagi, kita janjian lagi ya buat keluar. Iya, oke. Makasih ya, Malida. Sama-sama. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga nggak ada masalah lain setelah Tante Astari ngomong sama Mas Arga. Apa ini saatnya aku ngomong sekalian sama Tante Astari? Supaya salah paham ini nggak semakin buruk. Karena aku juga harus jujur kalau sampai sekarang hubunganku sama Mas Firman masih berlanjut. Dan aku nggak mau kalau Mas Firman memperjuangkan semua ini sendirian. Akhirnya kamu punya nyali untuk menghubungi saya. Assalamualaikum, Tante. Gimana kabarnya, Tante? Waalaikumsalam. Kamu nggak usah basa-basi. Ada perlu apa kamu menghubungi saya? Maaf kalau saya ganggu waktu istirahatnya Tante. Tapi saya cuma mau konfirmasi soal kedatangan Tante ke kantor saya kemarin. Dan saya memang nggak ada di tempat Tante karena saya lagi di Singapura. Jadi saya mohon maaf kalau sikap sekretaris saya bikin Tante nggak nyaman. Jadi sekretaris kamu sudah menceritakan semuanya kepada kamu? Sebenarnya sekretaris saya juga hanya menjalankan pekerjaannya sesuai prosedur. Dan saya juga nggak mau ada kesalahpahaman antara saya dan Tante. Jadi saya mohon maaf kalau memang sikap sekretaris saya itu
mengganggu tante dan supaya nggak ada masalah lagi ke depannya. Kamu tidak perlu mengajari saya. Yang kamu harus ajarin itu sekretaris kamu yang tidak tahu sopan santun untuk menghadapi orang tua. Kamu juga jangan sombong, Nabila. Kamu tahu kan bahwa yang mendirikan perusahaan itu suami saya juga punya andil? Kalau saja ayah kamu tidak memfitnah dan memenjarakan almarhum suami saya, perusahaan itu juga masih menjadi milik keluarga kami. Sekali lagi saya mohon maaf kalau sikap saya ataupun sekretaris saya kurang berkenan di hati tante. Tapi kayaknya kita nggak bisa bahas masalah ini lewat telepon, tante. Bagus kalau kita bisa ketemu. Akan lebih baik saya bicara langsung sama kamu. Sekalian, ada yang penting untuk saya bicarakan ke kamu. Kamu bisa datangkan malam ini di Cafe Allegra. Iya, tante. Insya Allah saya pasti datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Firman tidak bisa menjauh dari Nabila dan memutuskan hubungannya, saya akan paksa Nabila untuk menjauh dari Firman. Mau gak mau aku harus penuhin janji untuk ketemu sama Tante Astari malam ini. Karena aku gak mungkin menghindar terus dari Tante Astari. Malam ini juga aku akan coba ngomong dari hati ke hati sama Tante Astari. Sebagai usahaku untuk memperjuangkan cintaku sama Mas Firman sesuai janji aku sama Mas Firman. Karena biar gimana pun, surganya Mas Firman ada di telapak kaki ibunya. Dan aku sama Mas Firman tetap butuh keridoannya untuk bisa ngelanjutin hubungan ini ke jenjang pernikahan. Itu kan Oma. Oma tumben pergi malam-malam gini sendirian. Apa Om Firman tahu? Jangan-jangan Oma mau ketemu sama Tante Wilda buat cari tahu keberadaan adik aku. Aku harus ikutin Oma. Bentar, kayaknya gue kenal deh cewek itu. Jangan-jangan dia? Gue masih gak habis pikir dan gak bisa percaya kalau Maura itu beneran kakak gue yang selama ini gue cari.